Selamat pagi Dewan Ju yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Proposisi. Saya Billy sebagai pembicara pertama, Emilia sebagai pembicara kedua, dan Patricia sebagai pembicara ketiga. Kami selaku tim Pro sangat mendukung mosi kita pada hari ini, yaitu pelaksanaan pendidikan jarak jauh pasca pandemi. Menurut Permendikbud nomor 119 tahun 2014, pendidikan jarak jauh yang selanjutnya disebut dengan PJJ adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik, dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui penerapan prinsip-prinsip teknologi pendidikan atau pembelajaran. Sedangkan pasca pandemi merujuk kepada saat setelah pandemi COVID-19 yang melanda dunia sudah bisa ditekan penyebarannya. Dewan Juri yang terhormat, kita tahu bahwa mendapatkan pendidikan adalah hak setiap warga negara dan merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya, seperti yang telah diatur dalam pembukaan UUD 1945, di mana disebutkan bahwa pemerintah berperan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini diperkuat dalam batang tubuh UUD 1945, diantaranya pasal 28C ayat 1 dan pasal 31, ditambah lagi dengan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan PP nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. PJJ ini sebenarnya bukan hal baru. PLT Dirjen Dikti Kemendikbud Nizam mengatakan bahwa sejarah pembelajaran daring sudah dimulai sejak tahun 1980. Hanya saja mode pembelajaran ini baru marak dilaksanakan setelah pandemi ini terjadi. Jadi bagaimanakah pendidikan dapat diselenggarakan di masa pasca pandemi demi terpenuhinya hak warga negara sambil tetap memperhatikan aspek keamanan dan kesehatan? Di masa pasca pandemi, proses pembelajaran tidak akan langsung dilakukan secara offline seluruhnya, tetapi berupa gabungan dari pembelajaran konvensional dan PJJ. Dengan memakai sarana PJJ, kita dapat menekan kemungkinan terjadinya gelombang kedua virus corona, karena penyakit ini tidak akan langsung hilang sepenuhnya. Diperlukan pula pendidikan konvensional untuk dapat memenuhi kebutuhan pendidikan yang tidak dapat dilaksanakan melalui PJJ, sambil tetap memperhatikan protokol kesehatan. Bukan berarti dengan dilaksanakannya PJJ, pembelajaran tatap muka di sekolah dihapuskan, tetapi PJJ ini bersifat mendukung kegiatan belajar mengajar sehingga dapat berjalan dengan optimal di situasi seperti ini. Selain itu, PJJ dapat menjadi sarana agar siswa dapat membiasakan diri untuk beradaptasi dengan kondisi yang dapat berubah sewaktu-waktu. Kita sekarang hidup di dunia yang selalu berubah sebagai dampak globalisasi. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan segala perubahan yang ada. Sedangkan PJJ juga, waktu dan tenaga yang siswa miliki dapat disalurkan untuk kegiatan minat dan bakat. Durasi pembelajaran yang lebih ringkas dan tidak ada waktu yang terbuang di perjalanan memungkinkan siswa untuk mengekspresikan diri di bidang yang mereka tekuni, sehingga dapat dihasilkan calon penerus bangsa yang terampil secara akademis maupun non-akademis. Dengan demikian, kami selaku tim Pro sangat mendukung pelaksanaan pendidikan jarak jauh pasca pandemi. Dalam teori efektivitasnya, Steers mengatakan bahwa efektivitas dapat terjadi ketika sebuah organisasi mampu mencapai tujuannya. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkanlah saya Emilia yang akan memperdalam argumentasi dari segi landasan hukum dan teoretis. Kami percaya sejatinya bahwa tim pro, tim kontra, bahkan negara Indonesia sekalipun memiliki satu tujuan yang sama, yaitu ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun pertanyaan terjadi adalah bagaimana kita bisa mencapai tujuan tersebut dengan langkah yang paling efektif. Kami percaya bahwa PJJ adalah jawabannya. Memasuki argumentasi kami yang pertama, PJJ pasca pandemik dilaksanakan bukan untuk menggantikan tetapi hanya mendukung kegiatan pembelajaran utama yang tetap dilaksanakan secara tatap muka. Dasar hukum yang menguatkan argumentasi kami adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 119 Tahun 2014. Dewan Juri yang terhormat, dalam pasal ini ada 3 poin utama yang bisa kita ambil. Poin yang pertama terdapat di dalam pasal 3 yang mengatakan bahwa PJJ memiliki karakteristik di mana siswa belajar hingga tuntas secara mandiri. Namun dalam poin kedua yang tertera di dalam pasal 12 hingga 16 disebutkan bahwa siswa tetap harus mampu mempertanggungjawabkan hasil belajar mandirinya yang akan dievaluasi. Di sini juga menunjukkan tentang tugas dan tanggung jawab seorang guru dan dalam proses PJJ. Ini membuktikan bahwa baik dari pihak siswa maupun pihak guru, mereka sama-sama tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya begitu saja hanya karena ini adalah pendidikan yang dilaksanakan secara jarak jauh. Lalu argumentasi yang ketiga adalah PJJ hanya merupakan kegiatan pendukung dari kegiatan utama pembelajaran tatap muka itu sendiri yang dilaksanakan menggunakan teknologi tingkat tinggi pada masa terkini. Dewan Juri yang terhormat, oleh karena itu kami percaya bahwa sejatinya pembelajaran campuran hybrid antara PJJ dan tatap muka ini bisa menjawab kekhawatiran dari tim kontra. Kami tahu bahwa ada beberapa faktor seperti psikologi anak yang membutuhkan dukungan moral dari teman-teman sebayanya dan guru yang tidak dapat bisa tergantikan apabila PJJ hanya dilaksanakan dari rumah saja. Memasuki argumentasi kami yang kedua adalah PJJ bisa menjadi solusi atau jawaban untuk jangka panjang, yaitu di mana untuk kemajuan bangsa Indonesia baik di bidang teknologi maupun pendidikan. Ini
adalah sebuah perkataan profesor hebat yaitu M. Griffin yang mengatakan bahwa tidak ada hal yang tidak dapat tersentuh oleh teknologi di dalam teori komunikasinya. Kami sangat mengamini hal tersebut. Mengapa? Karena kata-kata ini menunjukkan seberapa besar pengaruh teknologi pada masa kini. Negara yang belum melek teknologi akan dicap sebagai negara yang tertinggal. Tentu saja kita tidak ingin Indonesia dicap sebagai negara yang seperti itu. Tim kontra sudah menyebutkan tentang hambatan-hambatan PJJ selama pandemik. Karena itu kami percaya bahwa masyarakat bukannya tidak bisa, tapi mereka tidak terbiasa. Oleh karena itu, dengan adanya sistem pembelajaran hybrid, kami percaya nantinya PJJ akan membiasakan siswa sebagai masa depan penerus bangsa tumbuh menjadi individu yang ahli dalam menguasai bidang teknologi dan cakap di bidang pendidikan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C ayat 1, di mana pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak dan merasakan manfaat dari kemajuan teknologi sendiri. Dari argumen-argumen ini, sistem campuran antara PJJ dan kegiatan tatap muka sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, di mana sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan sesuai dengan relevansi dan efisiensi, agar kita bisa menghadapi tuntutan perubahan dalam level lokal, nasional, bahkan internasional sekalipun. Tapi tentu saja kita harus menjiwainya dengan nilai-nilai Pancasila. Urgensi dari PJJ ini sendiri adalah kita ingin menciptakan sebuah generasi masa depan di mana mereka bisa cakap dalam bidang teknologi, pendidikan, dan juga berbudi luhur. Sekian dan terima kasih. Bagi Dewan Juri yang saya hormati, kami sebagai tim pro akan memberikan solusi bagaimana caranya agar pembelajaran di kota dan di daerah terpencil tetap efektif dan adil. Kata adil di sini memiliki maksud sama rata yang sesuai dengan penyesuaian kemampuan daerahnya masing-masing. Tapi tetap solusi ini dilakukan untuk satu tujuan yang sama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembelajaran jarak jauh pasca pandemi, kami tegaskan dilakukan untuk meminimalisir penyebaran virus corona setelah pandemi untuk berjaga-jaga. Menurut data Kompas 28 September 2020 tertulis bahwa Indonesia menempati posisi ke-14 untuk negara dengan kasus corona aktif di dunia. Tentunya kami sangat memikirkan jika sekolah offline full dilakukan, maka akan menyebabkan peningkatan penyebaran virus corona terutama di kalangan para remaja yang bisa menjadi karir terhadap keluarganya. Selain itu, PJJ juga dilakukan dengan tujuan untuk menyesuaikan perkembangan zaman iptek dan arus globalisasi yang berkembang pesat. PJJ juga ini sudah dilakukan oleh negara-negara maju seperti Arab Saudi, Singapura, Australia, juga USA. Melalui algoritma yang dikalkulasikan oleh Kementerian Pendidikan Amerika Serikat, diprediksi terdapat hingga 127.000 siswa sekolah online pada Oktober 2019. Selain itu, di Australia, proses PJJ dilakukan dengan email. Guru juga memberikan jadwal harian pada siswanya. Di Arab Saudi, PJJ dilaksanakan dengan sistem aplikasi daring yang dibuat oleh wali kelas masing-masing. Aplikasi daring juga membuka ruang diskusi bagi para peserta didik yang ingin bertanya. Maksud yang ingin saya tekankan di sini adalah, jika negara lain mampu melakukan hal tersebut, mengapa kita tidak mulai untuk mencobanya? Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa setiap negara pastinya memiliki sistem pendidikan dan proses pembelajaran yang berbeda juga, sehingga kami yakin bahwa Indonesia mampu melakukan pembelajaran jarak jauh untuk pasca pandemi ini. Kami sadar bahwa Indonesia masih memiliki banyak daerah yang tertinggal, sehingga tidak semua bisa disamaratakan. Jadi kami akan memberikan solusi yang berbeda untuk setiap daerahnya, di mana solusi kami adalah, solusi pertama, pemerintah memberikan kuota belajar para siswa. Jika yang dikhawatirkan oleh tim kontra adalah kuota pemerintah yang sering tidak terpakai, maka kami bisa memberikan solusi untuk penggunaan aplikasi belajar daring yang digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, agar kuotanya khusus hanya untuk aplikasi tersebut dan aplikasi conference lainnya, sehingga kuota akan terpakai dengan maksimal. Yang kedua, solusinya adalah pembagian jadwal antara sekolah online dan offline. Untuk daerah maju yang sudah memadai, bisa diberlakukan sistem misalnya, dalam 1 bulan sekolah dilaksanakan kurang lebih 23 hari, maka pembelajaran offline bisa dicampur dengan online, di mana pembelajaran online bisa dilakukan selama 10-12 kali, dengan waktu yang tidak berurutan dan dibagi dengan shift atau kelompok. Tetapi jika yang dikhawatirkan oleh tim kontra adalah pemerintah sudah menyediakan kuota, tapi bagaimana dengan daerah tertinggal? Maka jawabannya adalah, menurut Permendikbud nomor 119 tahun 2014 pasal 10, penyelenggara kegiatan PJJ harus melakukan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk siswanya. Sementara pada pasal 18 menyatakan PJJ dilaksanakan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Ini berarti PJJ dilaksanakan sesuai dengan kemampuan masing daerah. Bagi yang mereka tinggal di daerah 3T, pembelajaran harus tetap dilakukan secara offline dengan memerhatikan aturan-aturan yang berlaku. Tentu saja pemerintah tidak akan mengabaikan daerah tertinggal, agar terjadi pemerataan pendidikan sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 ayat 1. PJJ dilaksanakan dahulu di daerah maju, sementara di daerah tertinggal, pemerintah yang harus laksanakan adalah mengenalkan teknologi agar penduduk terbiasa dan meningkatkan kualitas pengajarnya. Sehingga untuk daerah yang masih terpencil dan teknologinya belum memadai, terpaksa harus melakukan pembelajaran secara
secara offline ditambah dengan PJJ yang porsinya lebih sedikit dan berbeda dengan sistem daerah maju. Tentunya belum bisa melibatkan teknologi dalam PJJ-nya, tetapi pembelajaran jarak jauh masih bisa tetap dilakukan. Saya tegaskan kembali Dewan Juri bahwa pembelajaran jarak jauh ini dilakukan untuk meminimalisir resiko penyebaran pasca pandemi. Sekian dari saya, terima kasih.